Yang bedanya cuma 177 itu data di DKS, 200 itu data di DKS, tapi yang terimplementasi BLT, PKH itu dari 170 ditambah ini, ditambah BLT Jatim dari 200. Oh, cuma segitu toh? Iya, biasanya. Masalah data ini gimana? Sering beda itu kenapa antara DTKS dengan usulan desa? Ya, ini gini Pak, menurut kami pendataan itu terus dari kementerian lain Pak, Ya. dari Kementerian Ya. dari BPS juga berbeda. Karena memang kami yang di desa itu tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya banggakan, alhamdulillah sudah lama kita nggak bertemu. Hari ini saya ada di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Ya kebetulan memang menjadi kebiasaan saya dalam setiap perjalanan untuk selalu mampir di desa-desa yang mudah dihampiri, kecuali untuk desa-desa yang memang sulit dihampiri, memang ada perjalanan dan target khusus. Nah, dengan demikian senantiasa bisa berkomunikasi secara langsung dengan desa dan tentu dengan kepala desa. Hari ini saya ada di Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Saya didampingi oleh Pak Kades, Pak Yasir di sebelah kanan saya. Masih muda, ternyata sudah 3 periode. Jadi ini periode ketiga, padahal masih muda banget. Nah, kemudian sebelah kiri saya Bu Sri India, ini Ketua BUMDes Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede, yang proses pendaftaran sebagai badan hukum tinggal 1 langkah lagi, upload ADRT, maka akan segera mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian kegiatan guru desa juga berjalan terus. Tadi saya sempat berdiskusi singkat terkait dengan program-program di desa. Yang pertama yang saya lihat sangat bagus adalah paparan terkait dengan APBDes. Jadi APBDes-nya besar sekali, balihonya jelas sekali, pos-posnya mulai dari sisi pendapatan sampai belanja, sisi pendapatan, kemudian sisi belanja dan sisi pembiayaan lengkap di situ. Dan disandingkan antara 2021-2022 sehingga warga masyarakat bisa membandingkan bagaimana keadaan APBDes di 2021 dan bagaimana keadaan APBDes hari ini di 2022. Ini termasuk yang nanti memang akan saya masukkan dalam regulasi, di mana tampilan terkait dengan APBDes memang harus dibandingkan supaya ada tolok ukurnya, naik apa turun. Terus di sisi pembangunannya naik apa turun. PADes-nya kalau ada PADes naik apa turun, itu masyarakat akan tahu kalau ada pembandingnya. Nah, kalau tidak ada pembandingnya kan nggak bisa membaca secara lebih detail. Nah, ternyata di Desa Kebonan itu juga sudah berjalan bagus. Yang kedua, BLT dana desa juga berjalan bagus meskipun ada kenaikan dibanding tahun 2021 dari 80 kpm menjadi 109 kpm. Nah, saya tanya kenapa kok ada kenaikan? Ya, ada beberapa warga masyarakat yang terdampak. Jadi terdampak, yang bagian terdampak adalah, tetapi yang dipastikan oleh saya ke sini, perjalanan dari mampir ke sini ya kebetulan yang kena sampling ya Desa Kebonan. Bukan karena saya kenal Pak Yasir, enggak kenal sama sekali ya, baru ketemu sekarang Pak Yasir. Nah, kebetulan pas sesuai banget dengan apa yang kita harapkan. Bahkan tadi juga kita bincang-bincang dengan teman-teman media di Jakarta. Pak Yasir juga menjelaskan kondisi yang sebenarnya di desa. Nah, yang pasti bahwa berbagai keberhasilan
desa manapun termasuk desa Kebonan ini yang akan kita eksplor untuk menjadi contoh, karena membangun desa yang paling mudah adalah dengan pola replikasi supaya desa-desa lain bisa mengadopsi dan memodifikasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Misalnya tadi pengelolaan desa bikin kios, sewanya yang jauh lebih murah daripada sewa yang umum terjadi di sini, tapi disyaratkan untuk warga desa sini yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan untuk memiliki daya kerja untuk produktif, itu ya dikasih sewa cuma 1,5 juta setahun. Itu luar biasa, itu berarti betul-betul bagi kepentingan pemberdayaan. Nah, itu contoh-contoh yang bedanya BUMDes dengan non BUMDes kan di situ. BUMDes memang untuk bisa saja untuk bisa warga masyarakat desa. Kemudian terkait dengan BLT yang tertangani dengan bagus, mulai dari pendataan, pembahasan di Musdes sampai pendistribusian. Kemudian juga terkait dengan keterlibatan perempuan seperti SDGs Desa nomor 4 itu menjadi perhatian utama di sini, termasuk di dalamnya misalnya Musdes ternyata lebih banyak menghadirkan perempuan. Ini kan satu hal yang sangat bagus yang bisa direplikasi di desa-desa lain, sehingga keterbukaan akses, kemudian kebersamaan dalam bangun desa, dan itu terbukti berjalan di sini dengan fakta bahwa kadesnya masih muda. Saya kira baru mulai menjabat dari sisi usia, ternyata sudah periode ketiga. Itu artinya konsep beliau di dalam pembangunan desa sangat sesuai dengan harapan masyarakat. Oke. Kalau pelibatan perempuan sendiri Pak, mungkin di daerah-daerah lain apakah sudah banyak atau memang? Ya, ada yang sudah bagus seperti desa Kebonan ini, tapi ada yang juga belum sama sekali diberikan ruang yang cukup bagi keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Ini mau jadi percontohan nasional? Ya, salah satunya. Oke. Pak, kemarin kan BLTDD sempat ada ispal sisa-sisa karena nggak semua KPM itu bisa terpenuhi dari 40% itu Pak, apakah bisa dialihkan ke yang lain? Jadi begini, sisa-sisa itu bahasanya begini, BLTDD itu sisa itu dalam arti begini, sapu jagat. Setiap warga desa yang karakteristiknya memenuhi syarat untuk menerima jaring pengaman sosial tapi belum dapat, ya, dari Kementerian Sosial belum dapat, dari APBD provinsi belum dapat. Nah, ini harus disasar oleh BLT. Jadi itu yang saya maksud sapu jagatnya di situ. Nah, sehingga tidak memang selalu bisa memenuhi 40%. Nah, yang tidak bisa memenuhi 40% jangan dipaksakan 40%. Itulah. Yang betul-betul nggak dapat tinggal 20%, ya udah itu aja yang dipakai, jangan kemudian memaksakan, nanti malah bahaya. Nah, yang penting bahwa dengan BLT desa itu kesimpulannya tidak lagi ada satupun warga di desa yang berhak mendapatkan jaring pengaman sosial tapi belum mendapatkan. Itu yang penting, ya. Kalau yang soal implementasi BLT tadi Pak, itu kalau selama ini kalau yang perempuan kepala keluarga itu tidak menerima. Jadi gini, sejak tahun 2020 kan pendataannya dimulai dari desa. Nah, yang perlu mendapatkan garis bawah adalah ternyata memberikan ruang yang cukup kepada desa melakukan pendataannya sendiri itu jauh lebih detail, lebih real, karena memang berbasis kenyataan yang ada. Contohnya apa? Perempuan kepala keluarga. Dulu perempuan kepala keluarga tidak banyak mendapatkan akses, tapi setelah BLT ini kelihatan banyak banget ternyata perempuan kepala keluarga. Selama ini kenapa? Ya dia nggak mendapatkan akses. Nah, sekarang kok mendapatkan akses? Itu karena jasanya desa-desa yang diberikan kewenangan untuk mendata. Nah, sekarang sudah mulai terbuka lah, semua sudah memberikan ruang yang cukup kepada desa untuk melakukan pendataan di wilayah sendiri. Dan ini selalu saya sampaikan kemana-mana, kalau ada perbedaan data antar kementerian, antar lembaga, misalnya data kemiskinan, kita nggak usah berdebat, tapi kembalikan aja ke desa, karena pemilik data itu ke desa, paling tahu lah. Wali data desa siapa? Ya Kades. Itulah, itu yang saya maksud, supaya kembalikan ke asalnya, yaitu desa. Tapi supaya lebih merata juga berarti. Oke.
Oke, terima kasih. Pelayanan masyarakat ini sudah berbasis Android melalui aplikasi e-kebunan mobile. Di situ masyarakat membutuhkan surat apapun ada di situ. Dari situ. Cuma catatannya mereka harus warga kebunan karena harus mencantumkan NIK. Jadi nanti ke desa itu tinggal mengambil dan itu terukur mas. Artinya jam berapa mereka melakukan permohonan, jam berapa harus terselesaikan. Dan nanti ketika permohonan mereka sudah selesai akan ada notifikasi di HP-nya bahwa permohonan bapak ibu ini sudah selesai. Semua surat yang rata-rata dibutuhkan masyarakat. Mulai dari mau merencanakan perkawinan pun dari situ bisa. Saya nggak perlu bolak-balik. Enggak perlu. Dari rumah. Ya, Jadinya suratnya berapa menit? enggak lama. Jadi dari rumah ngopi dulu ke sini saja. Surat keterangan usaha, surat domisili, numpang nikah, atau KKI dari sini. Salah satu literasi digital kan. Sudah kita ada perpustakaan online, ada website situs benar. Termasuk kami juga mendigitalisasi semua potensi desa kami melalui peta desa online. Itu ada di website kami. Nah, berkaitan dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, salah satunya kami membuat yang sudah berjalan itu adalah perkiosan desa, di mana kios desa ini kami sewakan kepada masyarakat desa kami. Regane rembugan dewi wiro, listrik, air sudah ada, cuma bulanannya mereka yang menanggung. Dan ini harganya sangat murah sekali, disepakati oleh masyarakat sendiri. Sewa di sini ini cuma 1,5 juta. Di sana itu 20 juta setahun. Berapa? 20 juta setahun. 20 juta setahun. Dengan cuma 1,5 juta. Tapi besarannya tadi warga kebunan dia produktif, tidak mampu tapi dia dan tidak boleh dialihkan ke orang lain. Nah, karena kan murah, pengawasannya kan ya nggak berat pengawasannya. Karena tadi ada celah di situ. Wah, udah kosong, 20 nengkirin cuma 1,5 bisa dipanggil gitu biasa. Kita awasi betul. Ketika terjadi ini itu kita minta, langsung kita tutup kuncinya. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di antara mereka yang kemarin. Berapa kios? Ada 30. Dan ke depan kita merencanakan yang namanya kebunan trade center. Ada pusat perbelanjaan kebunan. Ya tadi kita akan mengakomodir masyarakat desa kebunan. Kalau terkait tadi juga bahwa dewan pelibatan perempuan di desa ini Pak. Mungkin gimana Pak kemarin awalnya apa pelibatan perempuan? Memang di kebunan ini bergerak kegiatan apapun itu akan sukses ketika melibatkan keterlibatan perempuan. Nah, bentar sambil contoh begini, ketua RT sama donor suruh ngambil ke desa aja nggak diambil, itu diajak rebukan dari ngambil honor itu nggak ngambil mereka, karena mereka lebih sibuk mencari perekonomian, mencari nafkah. Tapi keterlibatan perempuan sangat kuat. Yang pertama, kita ada kearifan lokal yang namanya pengajian. Pengajian itu sering bertemu. Hampir setiap 1 minggu 2 kali mereka bertemu. Itu untuk kearifan lokal, pengajian yasinan, ada istighosah dan sebagainya. Terus setiap bulan di masing-masing RT
itu terjadi pertemuan PKK di tingkat RT. Dan sawisma kita juga terbentuk dan mereka mengubah ketika ada satu anggota kelompok satu RT itu. Nah kita juga ada WA grup ke arah sana. Nah ibu-ibu kita ketika diajak bermusyawarah itu lebih fair, lebih cair. Jadi nek apa ya, menyampaikan usulan, menyampaikan pandangan itu sesuai dengan kondisi yang ada, enggak nambah-nambah. Dan ketika diundang itu juga mereka senang karena ada sempat dilibatkan di luar itu. Jadi ketika kami bermusyawarah desa itu kursi-kursi itu lebih banyak didominasi kaum perempuan. Karena kami tidak pernah membatasi keterwakilan perempuan dalam musyawarah tidak. Monggo. Dan itu artinya kita selenggarakan siapapun boleh datang. Termasuk penjaga kepala bibit juga Ya. perempuan gitu. Iya, tapi juga perempuan. Jadi ibu-ibu kami aktif. Tiap minggu senam. Terus nanti kemarin sudah dibicarakan Pak, besok kita mau banding, mau belajar wisata juga. Gitu. Nah, kita sedang dalam rangka mengembangkan desa wisata. Kita ada destinasi desa wisata yang namanya Alaspat. Jadi tebing batu-batu tinggi-tinggi itu sudah kita garap. Nanti juga ada river tubingnya, masuk masuk itu juga. Kita tadi kita akan memberdayakan UMKM-nya, nanti kita dorong bersama. Masyarakat kita kan dekat dengan pasar, banyak yang membuat usaha. Seperti tadi mereka masih banyak yang belum memiliki tempat berpenghasilan. Nah melalui desa wisata nanti kita akan sediakan space untuk Luas ya Pak? Insya Allah hampir 5.000 meter.